dua. Gitu ya, harus ya. Ya, jadi mungkin kegiatan malam hari ini selain kita bersilaturahmi, kopi mana? Wah, ya kamu. Nah, ini sebagai pengumuman ini pencetusnya gitu ya, ini Kang Ami. Jadi pokoknya nama di Taman Pramuka di dia arek latihan, arek main, kuliah aku kok ucuy. Wah, itu. Tepuk tangan untuk Pak Ucuy. Ya, acara juga saya mau berterima kasih dulu nanti. Yang pertama adalah untuk Polres Kota Bandung. Taman Pramuka telah mengizinkan kita untuk beraktivitas di ruangan yang bersejarah ini Kak Ari. Ini dulu orang yang lain kerja sebenarnya cuma bahwa ya gitulah. Kemudian juga kita ada Soto Ojolari juga mensupport kita, dari Cleo juga, dari Sate Makangi mungkin ada ayah sate. Oke, jadi gini kan, nanya nggak dongeng ya? Ya kita kan cukup lama nih Kang ya. Akang juga tidak ke Bandung selama pandemi, tidak ke Bandung. Ya cukup berat lah buat kita semua ya. Istilahnya semua terpengaruh oleh kondisi COVID kemarin. Tapi yang saya amati, karena saya pantau terusnya ini manfaatnya medsos salah satunya ini ya. Asal kita bijak aja memanfaatkannya. Kita bisa pantau pergerakan kawan-kawan. Nah, khususnya kita berbicara Ari Julian, itu saya pantau terus tuh Ari Julian dengan komunitas RKM-nya, ya, rumah kucing kotok di Lombok. Saya sampai berpikir, si Kang Ari udah capek tuh orang teh buka teh aya konten aja teh lah. Lagu teh diskusi naon lah, pentas naon lah. Kumaha kan? Itu salah satu siasat untuk biar imun kita kuat atau gimana gitu. Sekarang kan. Ya apa ya? Ya saya pikir mungkin salah satunya itu kan. Tapi yang jelas saya merasa bahwa saya selalu gelisah untuk selalu bahwa apa ya, pergerakan harus jalan terus gitu. Terutama ketika saya di sana melihat mungkin kalau di Bandung banyak orang yang udah lebih hebat lah gitu. Tapi di sana saya nggak seberapa itu bermanfaat buat di sana gitu. Jadi saya pikir saya coba maksimalkan ya, karena selama ini saya melihat kegelisahannya itu saya melihat butuh teman-teman di sana supaya lebih kreatif, mereka harus selalu punya ruang yang bisa diakses. Karena kenyataannya kalaupun banyak ruang yang berkesenian pun mereka tidak bisa maksimal. Artinya orang kesenian itu beda dengan orang lain. Artinya 24 jam kita tuh harus selalu ada akses gitu ya. Makanya itulah yang membuat saya akhirnya membuat, dan memang banyak hal yang saya lihat potensi-potensi itu bisa dibangun ya. Betul. Ya saya juga lihat banyak istilah newcomer lah, pendatang baru dan itu bagus-bagus ya Kang ya. Ya. Ada siapa di sana di Lombok tuh ada namanya Sasa siapa tuh? Itu juga keren. Terus berarti ada Paris Hasan ya. Punya hebat lah pergerakannya Kang Ari dengan teman-teman di Lombok. Masih belajar lah. Maksudnya begini kan? Maksudnya begini, jadi sebetulnya kita saling support, kita saling menyemangati. Jadi bukan dalam artian Kang Ari bikin kegiatan orang teh jadi panas, itu justru wah iya bener oke kita bikin aja kepacu gitu ya untuk bikin sesuatu yang bermanfaat ya, terutama yang berhubungan dengan seni musik khususnya gitu kan. Ya terus terang saya juga dan kawan-kawan di sini ya terpacu juga oleh kegiatan yang ada di sana. Kita juga bikin sesuatu di sini gitu ya. Terus selain itu juga kita perbuat jaring juga. Dan ternyata di sini kawan-kawan di sini juga sama kan. Kita semua gerilyawan di sini kan. Sama hidup gerilyawan lah. Jadi ya sepakat dari kata Kang Gino, kita bermusik di mana saja gitu kan. Tidak terbatas oleh waktu dan waktu. Betul kan? Tapi memang salah satunya saya juga di sana itu terus terang untuk memprovokasi teman-teman di sini supaya semangat juga sih. Itu betul. Ya saya hanya bikin sederhana aja, seadanya aja. Jadi nggak pernah saya ngomongin apa. Jadi gerakan itu harus selalu ada.
Tapi paling tidak saya bangga juga ketika saya tahu di sini juga tetap ada. Misalnya saya dengar ternyata di tempatnya Kang Nizam juga selalu ada pertunjukan juga. Iya, iya. Di satu saat lagi kita bisa silaturahmi musik di rumahnya Kang Haji ya di sana gitu. Ada stage. Oke lah tempatnya. Dan apalagi tempat ini gitu ya. Iya. Ini alhamdulillah saya baru tahu juga di sini ada kegiatan-kegiatan ini. Dan bukan apa-apa juga saya terima kasih juga dengan adanya kegiatan ini. Akhirnya saya bisa ketemu sama teman-teman SD saya udah berapa puluh tahun nggak pernah ketemu sama teman SD, jadi di sini masih dalamnya wah luar biasa. Oke, Kang Ari, mungkin dari kawan-kawan juga banyak yang sama Kang Ari ya. Mungkin ada dari kawan-kawan di sini yang mau menyatakan sesuatu ke Kang Ari itu Ya, atau mungkin ada yang ingin berkomen tentang saya, boleh misalnya siapa aja sudah. Atau mungkin ada pertanyaan atau apa sudah. Ya, seputar pengkaryaan, seputar gerakan berkeseniannya Kang Ari. Atau kritikan juga boleh. Kritikan juga boleh ya. Tapi Kang ya. Oh iya, sangat. Izin apa? Oh, silakan. Kang Guna. Saya owner di komunitas internal. Saya membaca Kang Ari melalui karya-karyanya yang mengalir seperti air yang nggak berhenti dari dahulu ya. Saya mengamatinya mulai dari main jazz, beragam musik. Cuman yang saya mengerti dan pahami bermusik ini adalah sesuatu yang berangkat dari kegelisahan sehingga dia melahirkan karya-karyanya. Sementara saya melihat Kang Ari itu orang yang sangat humble, positif selalu. Tadi kita berbicara sebentar. Ini juga pertemuan pertama saya dengan beliau. Saya melihat bahwa beliau sangat dia mau mengingatkan kita untuk berpikir secara positif selalu. Tapi bagaimana? How come begitu kan? Ya berpikirlah secara positif, kalau begitu karya akan berhenti. Mungkin kan, jadi seperti apa Kang Ari bisa melahirkan karya yang nggak berhenti gitu. Mungkinkah dengan positive thinking selalu mampu melahirkan sebuah karya-karya yang luar biasa ya. Dunia dalam berita, kegelisahan Kang Ari mengenai permainan anak-anak yang mulai hilang dan lain-lain. Ya, terima kasih Kang. Ya, Silakan Pak Gari. Ya, Kang Una, terima kasih. Saya juga baru kenal dengan Kang Una, tapi udah kontak-kontak juga ya. Dan ternyata waktu itu yang luar biasa itu justru ketika saya dikontak juga sama teman-teman Kang Una sendiri. Jadi saya waktu itu diminta untuk bikin lagu tentang apa ya? Tentang COVID ya. Jadi gimana caranya kita menyemangati bahwa waktu ada COVID itu kita sebagai benteng dari COVID itu. Ya, akhirnya saya buat lagu itu. Jadi luar biasa. Mengaitkan dengan pertanyaannya itu, ya itulah kenapa saya setuju itu, karena ternyata yang saya dengar bahwa obatnya COVID itu kan berpikiran positif dan bahagia gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kenapa kalau pertanyaannya mengalir ya karena juga ketika saya ngarang itu ya udah, ya itu pikiran itu ada di saya. Dan kenapa kalau pertanyaannya selalu ada gitu ya, karena yang memang saya pikir saya hidup ini hanya sekali, kalau kita hidup sekali ini juga kita masih mampu bikin karya. Persoalan karya itu bagus atau jelek, ini persoalan lain ya, tapi harus kita bergerak terus gitu. Artinya sekecil apapun itu harus ada. Walaupun saya nggak bisa nulis, saya nulis sedikit. Apa ya nggak apa-apa gitu. Apalagi zaman kayak sekarang kan bikin podcast, bikin YouTube apa. Dan saya terus terang merasa walaupun saya tinggal jauh di sana dan 20 tahun di sana, saya tetap punya kedekatan dengan Bandung gitu ya. Artinya saya dengan bergerak seperti itu tuh ingin juga menyambungkan bahwa semangat ini juga di Bandung juga ada, tetap ada. Makanya ketika Abah Doni bilang, wah kita juga ada, ya syukurlah. Gerilya itu harus ada di mana-mana. Dan ketika pertama kali saya bikin tur gerilya kan tahun 2000 itu saya bikin tiap 2 tahun sekali. Makanya sekarang ini tahun ke-12 setelah 2 tahun itu. Jadi tahun 2003. Terima kasih. Jadi dulu itu awalnya saya nggak punya siapa-siapa jaringan, karena ketika saya bergerak untuk berkarya sendiri, kita ini bukan orang di industri. Jadi artinya saya berangkat dari ada hikmahnya. Kalau tadi Una cerita tentang negatif gitu ya. Mungkin saya akan berpikir negatif waktu itu ketika saya ditolak oleh industri waktu zaman itu. Karena mereka melihat karya saya itu tidak
tidak laku secara komersil lah. Tidak populer lah itunya. Jadi tidak menguntungkan gitu. Tidak menguntungkan. Tapi kan persoalannya ketika saya waktu berpikir saya bukan juga ingin terkenal atau ingin kaya, bukan itu, tapi gimana caranya si karya ini sampai kepada audiens dan mendapatkan apresiasi apapun itu. Ya, jadi artinya ketika akhirnya saya ditolak, tapi saya berpikir positif aja gitu, Pak. Ya udahlah, kalau ditolak berarti kita harus bikin sendiri jaringan. Nah itulah yang menginspirasi saya bikin jaringan. Jadi dulu pertama tahun 2000 itu bikin jaringan, tapi karena gak punya teman di mana-mana, saya hanya di Bandung. Jadi akhirnya waktu itu bikin tur gerilya namanya, judulnya Dari Bandung ke Bandung. Nah udah 2 tahun berikut, nah saya udah mulai ada teman nih, ada di Jogja, ada di Cirebon, ada di mana, nah, langsung Sampai ke Eropa Kang ya. ya. Luar biasa. Artinya itu harus bikin lagi judul yang lain, Kabar dari Timur. Dan jadi setiap 2 tahun itu saya kasih judul. Ada temanya kan? Ada temanya. Nah terus sempat saya waktu itu dapat cerita juga yang ke-10 kalau nggak salah. Itu ada keprihatinan dengan teman-teman, karena saya juga pecinta alam di Mapak Alam ya di Unpas. Jadi waktu itu ngobrol sama teman-teman itu ada kekhawatiran kita udah berkurangnya mata air di mana-mana. Jadi sungai sebenarnya. Akhirnya saya kepikiran bikin temanya mata air sungai cinta. Gitu. Nah di situ saya juga membuat kampanye tentang itu ke beberapa kota-kota lain juga. Saya ke Malang, kayak ke Surabaya, kemana, dan bercerita tentang itu bahwa penting kita untuk nah yang sekarang judulnya adalah Bunyi, Rupa, dan Semesta. Oke, itu benar. Jadi teman-teman usahawan mungkin bisa nanti kita bisa sharing juga dengan Kang Ari ya. Makanya ini kita di sini adalah ajang silaturahmi, ngartakeun, menyambungkan benang-benang yang kira-kira ini bisa bersinergi bareng. Ayo, kan? Gitu. Ada lagi barangkali yang mau? Boleh. Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini selamat datang di Bandung dengan semua yang ada di sini. Tentunya ini sahabat lama saya yang bersama-sama berjualan dan bergabung bareng dan satu-satunya yang masih konsisten di musik baladan. Dulu pernah western, pernah dengan ngejek juga pernah. Pada saat saya juga pernah di Lombok, saya tahun 19 di Lombok, dan Kang Ari belum sana. Nah beberapa tahun kemudian saya kebetulan di PNS, saya ada dinas ke sana. Ternyata beliau ini itu kurang lebih tahun 2000-an ya, 2000 lebih. Jadi yang saya bangga ini adalah orang Bandung yang memang kesoalnya orang Bandung di sana, tetapi sangat populer. Tepuk tangan beliau. Kurang Anda ini. Masyarakat di sana. Saya punya sebelum Kang Ari datang, saya karena memang basic saya main musik, walaupun saya PNS, saya main di sana, saya cari partner. Biasanya kalau musisi itu saat datang ke satu tempat pasti nyari orang yang kalau kata orang sekarang frekuensi ya. Cari teman karena kita nggak betah kalau nggak ada teman ya. Nah, misalnya saya ketemu Pak Dewa. Pak Dewa almarhum ya, orang Bali. Saya main dengan beliau, dia main klarinet, main saxophone, kita main berdua di sana. Nah, begitu saya datang ke sana, cerita Pak Dewa, ada seorang Bandung, Ari Juliano. Padahal Pak Dewa ini bukan musisi aktif ya, musisi pasif, tapi beliau tahu dan akhirnya saya bisa berkunjung, ketemu di sana, bahkan main bareng waktu itu ya. Ari, saya terus terang saya bangga dan lanjutkan perjuangan ini karena tadi sampaikan Kang Ari bahwa musik yang kita usung ini, saya main musik country termasuk kadang-kadang ini pop juga atau apa. Tapi lebih dominannya ke country. Ini adalah musik perjuangan kita semua orang suka. Jadi kalau orang sudah masuk di situ, kagum basah gitu. Jadi walaupun saya sudah pensiun, saya masih gemerengan ini. Tapi untuk main rutin kayaknya sudah waktunya diberikan kepada anak lain. Dan saya apresiasi. Tidak bisa, Kang Haji tidak bisa. Harus tetap main. Saya juga Kang Doni ini saya apresiasi karena beliau bisa melahirkan musisi-musisi baru. Ya. Alhamdulillah. Dan mendampingi musisi-musisi baru sekarang dengan kita. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan bagi kita. Dan tentunya dengan ada aktivitas di sini ini jadi satu pengikat untuk kita. Insya Allah mungkin saya juga bisa hadir. Ya, tapi kita malam Jumat, jadinya biasanya kan agak berat. Enggak, sebetulnya mah bisa diatur kan. Oke. Bisa. Jadi pengawasannya di dia kan, terus pengawasan lagi cerai gitu.
Kalau tadinya saya mikir kalau Kang Ari masih lama, saya kan ada panggungnya. Wah, nanti lah kita Kalau next time ya. Next time, Nanti kita ngumpul di sana. Amin. Salah sedikit sama juga ada. Ya. Ya. Terima kasih. Lanjutkan perjuangan. Atur nuhun karena apresiasinya. Dan mudah-mudahan kita bisa yang dari Banten juga istimewa kita ke foto terus ya. Amin. Amin. Terima kasih. Atur nuhun Kang Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Haji atas apresiasinya untuk Kang Ari. Bagaimana Kang Ari? Sebelum ada pertanyaan lain kita nyanyi dulu. Oh, boleh. Satu dua buah lagu atau dua. Oh, siap. Nanti kita ngobrol lagi kan. Oke ya?